Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar dan beriman, kita sebagai orang tua patut memperkenalkan tanggung jawab kepada anak-anak kita agar mereka tahu apa tugas dan kewajiban mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Para pendengar yang beriman, patuh terhadap peraturan merupakan suatu hal yang bagus, tetapi kita tidak boleh asal ikut-ikutan. Siapa tahu yang ikut-ikut itu adalah merupakan kekeliruan atau membahayakan. Orang tua wajib memberikan pemahaman kepada anak bahwa apapun yang tengah dilakukan suatu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Agar bisa menjadi orang yang bertanggung jawab, kita diperintahkan untuk iqra, berarti bacalah. Dengan membaca kita mempunyai pengetahuan dan terhindar menjadi orang yang ikut-ikutan. Itulah mengapa Islam mengajarkan umat muslim untuk terus mencari ilmu dari buayan hingga liang kubur. Artinya, menuntut ilmu wajib hukumnya. Orang berilmu disebut alim atau ilmuwan, sedangkan orang tidak berilmu disebut jahil atau di Jazirah Arab pernah mengalami zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Ada pula tokoh yang dikenal dengan Abu Jahal, yaitu bapak kebodohan. Kemudian seorang anak wajib diperkenalkan dengan tanggung jawab. Untuk mencapai hal tersebut, anak harus rajin belajar dan menuntut ilmu, supaya nantinya jika anak hendak ikut-ikutan, ia ikut di jalan yang benar, yakni ikut di jalan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Para pendengar, memperkenalkan tanggung jawab kepada anak. Tanggung jawab bukanlah bawaan sejak lahir, tetapi salah satu keterampilan hidup yang wajib diberikan dan dibiasakan sejak seorang masih anak-anak. Ketika orang tua tidak memperkenalkan tanggung jawab pada anak, ia pun tidak akan terbiasa. Itu artinya anak tidak akan mengerti arti dari sebab akibat dan konsekuensi atas apa yang ia lakukan sampai kapanpun. Jadi, tanggung jawab juga bisa diartikan sebagai pemahaman akan adanya konsekuensi atas setiap tindakan atau keputusan yang diambil. Rasa tanggung jawab akan mampu memunculkan respect pada orang lain. Cara memperkenalkan tanggung jawab kepada anak adalah: pertama, menghormati dan menunjukkan empati pada orang lain. 2, jujur walaupun tahu konsekuensinya bisa jadi tidak baik bagi orang lain dan diri sendiri. 3, berani mempertahankan pendapat selagi benar. 4, mampu mengendalikan diri sendiri. 5, mampu menghargai diri sendiri. Kita misalkan, anak harus bisa memutuskan pukul berapa ia tidur pada malam hari. Sebab jika ia tidur larut, konsekuensinya ia akan sulit bangun dan bisa terlambat pergi ke sekolah. Tentunya sebelum hal itu terjadi, orang tua sudah memberi penjelasan terlebih dahulu. Dengan adanya pengenalan rasa tanggung jawab pada anak sejak dini, mereka tahu konsekuensi atas setiap perbuatan. Misal anak tidak akan suka membuli temannya, anak akan patuh apa kata orang tua, menyayangi yang lebih muda dan sebagainya. Lalu bagaimana cara memperkenalkan tanggung jawab ini? Pertama, memperkenalkan konsekuensi. Orang tua tidak boleh
memberikan ancaman yang bertujuan untuk menakuti anak agar memiliki rasa tanggung jawab. Hal itu sama sekali tidak benar. Yang benar adalah dengan memperkenalkan konsekuensi atau akibat yang bila ia terima jika tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Misal, nak bobok sekarang ya, misalnya. Boboknya terlalu malam, nanti diculik hantu. Nah, kalimat tersebut harus diganti menjadi, nak bobok sekarang ya. Kalau boboknya terlalu malam, besok nggak bisa ikut mama ke tempat kakek. Kemudian memperkenalkan empati. Setelah memperkenalkan konsekuensi, masuk pada tahap selanjutnya, yakni memperkenalkan rasa empati. Poin ini tidak mudah. Orang tua harus banyak akalnya agar tujuan tercapai dan anak benar-benar memahaminya. Ketika anak sudah memiliki rasa empati, maka ia akan peduli pada sesama dan mampu bertanggung jawab secara sosial. Untuk menumbuhkan rasa empati ini bisa melalui media televisi dan dongeng. Misalnya pada saat anak menonton kartun dan di dalamnya cerita tersebut tokoh tengah bersedih, maka orang tua bisa mengungkapkan rasa sedihnya atas tokoh tersebut. Demikian halnya dengan dongeng. Orang tua bisa memberikan dongeng pada anak saat hendak tidur. Dari dongeng tersebut, orang tua bisa memberikan pelajaran pada anak sesuai pesan yang terkandung pada cerita tersebut. Bila cara tersebut dilakukan secara terus-menerus, anak pun akan mengenal tentang rasa yang dialami oleh orang lain. Contoh lain yang bisa dilakukan orang tua adalah dengan menunjukkan empati pada anak secara langsung. Misal ketika anak merasa tidak nyaman dan agar ia tidak menangis, orang tua bisa menanyakan apa yang membuatnya tidak nyaman dan apa yang ia harapkan agar merasa lebih baik. Kemudian belajar jujur. Banyak anak memutuskan untuk berbohong karena takut orang tuanya marah. Memang tidak mudah bagi seorang anak membiasakan berbicara jujur, apalagi bila orang tua bereaksi sangat keras ketika anak ketahuan berbohong. Dengan marah-marah yang kita lakukan, malah bisa membuat anak untuk semakin berbohong. Anak harus diberi pengertian bahwa jujur bukan hal yang menakutkan. Hal ini harus diajarkan sejak dini, hingga ia besar nanti. Ia menjadi terbiasa untuk jujur, sebab konsekuensi dari ketidakjujuran sangatlah menyakitkan. Itu artinya, saat anak berusaha jujur, orang tua harus lebih sabar dan beri mereka penjelasan mengapa mereka tidak boleh melakukan hal yang tidak boleh untuk dilakukan. Kemudian berani berargumentasi. Orang tua patut khawatir bila anak tumbuh menjadi anak yang penakut. Bisa jadi takut mengungkapkan yang benar, takut mengemukakan pendapat, dan sebagainya. Rasa percaya diri harus dibangun sejak dini. Untuk mencapai tujuan tersebut, orang tua bisa melakukan dengan cara menghargai pilihan anak dan mendengarkan pendapatnya. Misal, biarkan anak memilih tas yang sesuai pilihannya, memilih baju yang ia inginkan. Tentu hal ini tidak mudah, namun dari poin ini kita sudah mencoba memperkenalkan keberanian untuk memutuskan sesuatu pada anak sehingga ia pun bisa mempertanggungjawabkan keputusannya. Kemudian yang kelima, self-control dan self-respect. Anak yang bertanggung jawab tentu tidak akan mau melakukan hal yang bisa merugikan dirinya. Itu sebabnya kemampuan untuk mengendalikan diri dan menghargai diri sendiri sangat penting. Yang keenam, bantu anak membuat penilaian yang tepat. Anak belajar menilai tingkah laku seseorang dari apa yang ia amati
dan rasakan dari